Halo guys, jumpa lagi dengan Davin dari Workshop Elika Otomotif. Hari ini kita mau melakukan sebuah pembuktian yang cukup menarik ya. Pembahasannya ini yang tidak lain daripada uji emisi. Nah, jadi banyak banget sekarang nih yang udah takut ya, udah parno. Ibaratnya, mobil diesel dicuning pasti ngebul, pasti cumi, bikin emisi. Nah, kita mau pembuktian. Hari ini kita dapat pinjaman barang ya. Ini adalah alat uji emisi dari BRQ Indonesia yang memang mereka itu adalah certified center untuk melakukan tes emisi. Nah, jadi di sini alat ini kita akan pakai untuk menguji emisi nih. Di sebelah kita ada mobil Toyota Innova diesel 2016 yang kilometer udah 150.000 dan dia memang aktif menggunakan biosolar ya, biodiesel. Nah, jadi mobil udah kita tune up, kita udah beresin segala macam. Kita mau tuning juga nih. Jadi kita mau buktiin sebelum sesudah tuning apakah akan lewat uji emisinya atau enggak, dan kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga dengan Kohans dari BRQ Indonesia mengenai gimana caranya kita bisa nurunin emisi tanpa mengorbankan tenaga. Oke, kalau gitu langsung aja ikuti terus video kali ini. Nah, sekarang kita bareng sama Mas Jihan ya, Mas ya. Betul. Mas Jihan ini dari BRQ Indonesia juga. Ya. Nah, sekarang dia akan ngebantu kita nih untuk nerangin mengenai alat uji emisi ini, mengenai apa aja yang diukur dan gimana cara kerjanya, Mas ya. Iya. Nah, Mas, ini di mobil diesel sama di mobil bensin, alat pengetesannya beda nggak sih, Mas? Sebenarnya? Beda, Mas. Beda. Iya. Apa tuh yang perbedaan? Kalau bedanya itu, kalau diesel itu dia ngukurnya itu dari opasitas, ketebalan asap. Cuman kalau dari yang mobil bensin, dia dari uap bahan bakar. Oh, oke. Jadi alatnya pun berbeda ya? Alatnya pun berbeda. Oke. Nah, mengenai cara pengetesannya sendiri, setahu saya kan katanya kalau di diesel ada di blayer gas-gas gitu ya? Gas. Kalau di gas itu secara 3 kali atau 5 kali digas. Jadi dia kan namanya ngukur dari ketebalan asap ya, dia digas-gas gitu. Cuman bedanya dengan yang bensin, kalau yang bensin itu cukup panasin 1 menit, ditahan RPM 3000, sesudah panas, dia baru dicolok, kita ketes. Minimal itu 20 detik. Tapi nggak digas-gas kalau bensin. Oke, perbedaan di situ ya. Dan makanya kalau diesel yang banyak nggak lolos emisi tuh yang pakai solar busuk lah ya. Solar busuk, yang solar udah jelek, tangkinya udah kontaminasi, nah di gas tuh ngebul, itu pasti nggak lolos. Oke. Nah, di mobil ini kita minta tolong bantuan Mas nih ya, kita kan mau tes. Jadi ini sebelum kita mau apa-apain, mobilnya udah di tune up sih, harusnya sih lewat, tapi kita lihat nanti hasilnya akan terprint gitu. Oke, dan hasil ini yang dipakai dengan alat yang dari BRQ ini, apakah standarisasinya semua sama nggak sih dengan yang dipakai di bengkel-bengkel lain juga gitu? Sama semua, ini kan dari dinas juga. Oh, oke. Dan hasilnya memang bisa terbukti dan dipertanggungjawabkan gitu ya. Oke, sip. Kalau kita langsung aja kali ya, Mas, kita coba. Yuk, kita coba guys mobil ini. Oke, pengetesan pertama ini kita akan lakukan di mobil Innova nih. Ini masih menggunakan ECU standar ya, yang dimana dia tadi udah pakai sedikit beberapa modifan ya, kita ganti dari bagian downpipe ke belakang, knalpot, terus ada juga penggantian kayak filter udara, pipa-pipa. Pokoknya intinya ECU-nya masih standar. Nah, ini kita mau lihat gimana, apakah dia lewati batas opasitasnya apa enggak ya. Padahal ini udah 150.000 kilo pakai biosolar. Yuk, langsung aja kita coba. Sekarang kita tes. Nah, tadi kita udah lakukan pengetesan ya. Langsung aja kita lihat hasilnya gimana nih. Oke. Nah, ini hasilnya adalah kita lolos ya. Pas, ini ujiannya kita lolos nih. Jadi, tadi dengan 3 kali pengetesan, kita gas sampai RPM 3000 dengan gaspol. Opasitasnya tuh malah berkurang ya. Jadi makin digas, makin turun. Ya, artinya mesinnya super sehat banget buat mobil 150.000 kilo pakai biosolar. Nah, ini bisa lolos sampai 10%, jadi tidak ada ngebul. Nah, sekarang kita mau tuning, kita lihat gimana, apakah kita bikin malah jadi nggak lolos uji emisi. Habis ini langsung aja kita tes dyno dan kita lihat hasilnya berikutnya. Tadi kita udah dyno langsung si mobil Innova dan kita udah bisa lihat ya hasilnya nih sangat memuaskan juga. Kita bikin settingan stage 1 yang smokeless dan juga tidak ada asap, lolos uji emisi juga. Tadi kita udah tes
di ambang 40%, itu cuma sekitar 15% sampai sekitar 16% gitu ya. Bisa lihat kenaikan power dari yang standar itu terukur 115, yang ini dapat sampai 139 wheel horsepower. Jadi tenaganya itu di roda. Torsinya kita juga bisa lihat naik 30% dari yang 306,9 kita dapat 392. Di mesinnya artinya sekitar 100 ini artinya 200 HP lah kurang lebih on engine. Jadi bikin mobil lebih bertenaga, lebih powerful, tapi tanpa bikin emisi juga jadi berbahaya. Nah itulah yang kita mau sekarang. Kita nggak mau ibaratnya yang terlalu ngebul-ngebul ekstrim-ekstrim lagi, kayaknya udah nggak zaman ya. Apalagi sekarang semuanya sesak. Gue juga nggak mau jadi penyebab yang bikin sesak di jalan. Nah tadi kita udah tes yang diesel, sekarang waktu kita tes yang bensin ya. Kebetulan kita ada Lexus, ini tipe yang RX 270 tahun 2014. Ini sudah 58.592. Dan yang mobil ini rawatan kita sendiri, jadi kita tahu ya, kita selalu rutin ibaratnya tune up tiap 10.000, kita lakukan carbon clean, jet clean. Nah hari ini kita mau pembuktian juga ya, ini juga udah ada BRQ di dalamnya. Apakah mobil yang udah dipakai selama hampir 8 tahun lebih ini akan lolos uji emisi ya setelah kita tune up dan juga kita pakai BRQ. Nah ini kita dapat tabelnya ya, ibaratnya yang ini adalah untuk bensin dan ini adalah untuk diesel. Jadi kalau untuk bensin di atas tahun 2007 diharuskan dia batasnya itu adalah tidak lewat dari 1,5% CO dan juga 200 ppm untuk HC-nya. Nah jadi di mobil ini kita akan lihat berapa hasil yang didapat setelah mobil ini jalan 60.000 kilo. Nah sekarang kita bisa lihat ya, mobil Lexus lagi dites. Ini kita bisa lihat ini adalah lambdanya ya, lambda 1 itu artinya biasanya setara dengan air fuel ratio sekitar 14,7 atau pembakaran yang sempurna. Nah di sini kita bisa lihat lagi di measure juga untuk dia punya CO dan juga tadi HC ya, hidrokarbon. Nah nanti setelah ini hasilnya udah stabil, si mesin akan ngeprint hasilnya dan kita lihat mudah-mudahan bagus ya hasilnya ya. Nah tadi kita udah lakukan 3 pengetesan ya, ada Fortuner diesel, ada juga Innova diesel, dan juga ada satu lagi itu tadi mobil Lexus RX 270. Jadi solarnya ada 2 yang turbo diesel, dua-duanya pakai bias solar, yang satu lagi mobil bensin dengan Pertamax turbo ya, tapi sudah umur 8 tahun lebih dan kilometer 60.000. Nah jadi gimana cara kita bisa dapat achieve hasil bagus begitu ya? Yang bensin tadi hasilnya katanya ibaratnya udah kayak mobil masih baru banget ya. Dia punya CO2 masih ibaratnya tadi 0 dan juga hidrokarbonnya sedikit sekali. Dan di yang solar tadi opasitasnya dua-duanya tidak lewat dari 40%. Jadi sangat-sangat masih apa ya, eco-friendly dan juga powernya udah jauh di atas standar. Nah hari ini kita langsung aja mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kohans. Jadi buat yang belum nonton videonya mengenai produknya Kohans itu adalah BRQ ya, dia dari BRQ Indonesia. Kalian bisa nonton di link video ini. Nah langsung aja kita ngobrol lagi sama Kohans. Nah, di sebelah kita udah ada Kohans. Apa kabar Kohans? Nah, gini aja deh, udahlah. Yaudah. udah nggak gini-gini lagi ya, udah nggak pakai masker. Waktu itu kita bikin masih maskeran ya pada ya. Yeah. Nah, akhirnya pandemi udah lewat nih kok. Tapi sekarang trennya bengek bukan karena virus, bengek karena polusi ya. Jadi saya juga berasa tiap hari di workshop, gila itu di luar ibaratnya sampai berkabut ya. Berkabut. Nah, itu kan parah banget karena di Indonesia itu ranking kita sempat nomor 1 di seluruh dunia. Betul. Polusi udaranya tuh sangat gitu parah gitu. Akhirnya kita ada ranking 1 ya, buat di hal yang kayak begini. Oke, nah malu-maluin sebenarnya. Iya. Nah jadi kita mungkin nggak mau ngenyek lebih lanjut lagi lah ya, tapi kita mau kasih ibaratnya solusi kali ya. Jadi banyak yang bertanya sama saya nih, kalau lu tuning-tuning bukannya jadi ngebul ya, katanya jadi cumi, bikin mobil malah jadi tambah apa ya, ibaratnya polusi naik. Nah makanya tadi saya mau pinjem alat koko. Tadi kita udah tes di mobil 3 yang kita udah tune tuh ya. Mobilnya modern sih, bukannya mobil lawas, tapi hasil ketiganya semuanya lolos emisi dengan bagus gitu. Jadi bukannya di ambang mepet ya kita ngomong ya. Nah, semua mobil-mobil itu sudah di tuning di Elika memang sesuai supaya
bisa road legal ya. Betul. Road legal itu penting Betul. banget. Betul. Kenapa? Karena kita sekarang menghadapi situasi yang benar-benar genting. Pentingnya ini udara yang kita hirup itu ya masuk ke badan kita juga akhirnya bikin kita sakit. Ya, Oke. betul. Buat kalian yang nggak tahu, kita tiap hari tuh ngehirup 20.000 kali dan racun yang kita hirup itu akhirnya bikin kita Sakit pernapasan. pernapasan segala macam. Nah, ya. betul. Gimana kita cari solusinya? Solusinya itu kalau bagi mobil-mobil yang belum diuji emisi, segera uji emisi. Uji emisi itu fungsinya sebenarnya untuk memastikan kinerja mesin itu optimal. Betul. Oke, bahan bakar bisa terbakar sempurna, menghasilkan power yang gede, tapi emisi yang rendah, pembakarannya bagus dan irit Ya. penggunaan BBM-nya. Betul. Oke, ini penting banget. Jadi jangan lupakan uji emisi. Uji emisi itu adalah suatu hal yang sebenarnya Measurement lah ya, jadi ya measurement. Iya, seperti kalau orang mau tes darah gitu, mengetahui kesehatannya seperti kayak gimana. Ini buat mobil itu uji Tes emisi. kesehatannya ya. Itu gampang sekali. Iya. Dan jangan takut, waduh nanti mobil gua Nggak lolos ditilang, gimana? dilulus. Enggak, kita di sini nguji supaya tahu kalau memang ada kendala kita beresin. Betul, barang-barang. betul. Jadi kayak orang aja ya, dia ibaratnya nggak sadar nih, mungkin dia ada kencing manis atau kolesterol. Benar. Bukannya ibaratnya, oh karena sakit lalu dijudge besok mati gitu kan. Tapi mau dicari biar sembuh Kita gimana. biar sembuh gimana? Karena kalau misalnya mobil itu tuningannya udah pas, proses bakarannya bagus, emisinya rendah, dan powernya gede, hasil pemakaiannya irit, betul, mobilnya betul. enak dibawa gitu Yes, kan, yes. nggak bermasalah dan juga akhirnya emisinya bersih, kita juga sama-sama nikmatin udara yang Yang clear, gitu ya. betul. Jadi kita juga harus tanggung jawab ya sebagai tuner, sebagai pemakai mobil juga ibaratnya bukan datang, saya minta mobil saya dibikin cumi-cumi yang sampai ngebul nggak kelihatan jalan. Nah kayak gitu kan Nah, itu kurang wise ya kayaknya ya. Saya rasa banyak miseducation ya, Betul, betul. edukasi yang salah gitu. Ya, Kita ingat nggak waktu itu kita kan ngetes mobil Estilo saya. Oh iya, yang di Ancol. Di Ancol Yes, ya, yes. sama Fitra Airi. Betul, betul. Mobil itu nggak ada catalytic converter dan batas sama baku mutunya itu 700 ppm untuk HC ya. Tapi mobil itu bisa dapat 250. Karena itu tuningannya bagus dan juga BBM-nya bagus. Betul. Kita pakai BRQ. Fungsinya fuel catalyst itu supaya semua bahan bakar itu bisa terbakar sempurna, habis terkonversi menjadi Energi. tenaga ya kan untuk menggerakkan mesin. betul. Di samping emisi bagus, power gede, irit, mau apa lagi udah paling the best. Betul, ya. betul. Ibaratnya ngapain kita harus ngebanjir-banjirin dengan sengaja dengan tujuan lucu gitu ya, Iya. yang sebenarnya nggak lucu buat napas kita gitu. Itu sebenarnya yang tadi saya bilang pengetahuannya terbatas, jadi arahnya ke situ. Kalau saya bilang mobil yang ngebul-ngebul gitu udah nggak nyaman. Iya. Kita sekarang Itu pengen kayak yang- mobil rusak kalau kita bilang. mobil rusak sebenarnya itu. Oke. Silakan kok. Iya. Nah, lalu mengenai ini kok. Jadi untuk ambang batas emisi gas buang, sebenarnya ini kan dibikin tahun 2008 ya. Nanti kita kasih lihat nih di sini. Iya. Jadi bahwa yang diukur di mobil bensin sama diesel tuh beda ya. Kalau bensin yang diukur adalah CO Sama dan HC. CO. CO itu karbon monoksida. Jadi kalau proses pembakaran bahan bakar itu terbakar, Ya. dia kan pecah, H sama C pecah, H-nya terima O jadi H2O, C terima O jadi karbon monoksida. Betul. Tapi karbon monoksida ini gas beracun yang belum terbakar dengan sempurna. Kita idealnya tambah satu O lagi menjadi CO2. Oksigen makanya. Dioksida. Oh jadi CO2 ya, kayak kita napas keluar kan makanya Iya. itu Jadi CO2. kalau udara yang kita hirup ini ada sekitar 70% itu nitrogen, 20% itu oksigen. Karbon dioksidanya itu kira-kira 8% lah. Oke. 6% lah, 7%. Jadi kita juga butuh ya Jadi sebenarnya. kita butuh, memang badan kita membutuhkan CO2 untuk tahu bahwa kalau kadarnya udah mulai naik, kita hirup lagi. Ah. Nah, bahayanya CO itu karbon monoksida yang kurang oksigen, yang satu C oksigennya cuma satu, bukannya dua. Kalau kita hirup itu nggak ada baunya. Tahu-tahu Begitu pingsan aja gitu. Kok begini? Begitu masuk ke darah kita, dia mengganti oksigen. Jadi kita nggak sadar
badan kita kekurangan oksigen dan kita blackout tiba-tiba. Nah, itu banyak sekali orang yang Kasus itu ya, yang di mobil lagi tidur meninggal, nyalain tahu-tahu. AC, Oke. ya kan tiba-tiba meninggal. Nah itu karena mobilnya juga ibaratnya menghasilkan CO-nya banyak tuh ya. CO-nya banyak. Pembakaran tidak sempurna. Oke, kita bahas mobilnya Bentar. kalau Davin Lexus yang udah umurnya berapa? 8 tahun. 8 tahun 2013 ya. Itu 2013. artinya 10 tahun ya, udah ya. Nah, udah 10 Oh, tahun. 10 tahun nggak berasa. Dan Tahu-tahu udah 10 tahun. Ini mobil udah pakai BRQ, ya kan? Mhm. Kita uji hasilnya kayak gimana? Ya. Gini nih, coba lihat ke sini. Ya. Kita dapatkan itu apa nih? Ini lambdanya tuh tadi 1 dan ini CO2-nya 15. CO-nya 0. 0,00. 0. 0 itu benar-benar habis semuanya, nggak ada CO yang tersisa. Jadi gas beracunnya benar-benar hilang semua. Proses pembakaran sempurna. Ini kalau buat orang yang suka istirahat di mobil, nunggu anak, segala macam itu benar-benar sangat bermanfaat karena ini bahaya banget. Orang nggak sadar mobilnya mungkin udah ada ngerembes ya, Ya, gasketnya. exhaust gasketnya. Terus itu udaranya Naik. masuk ke dalam AC, tiba-tiba Blackout. blackoutnya nggak bangun lagi. Iya. Serem banget loh, itu udah Indah alam banyak udah. banget. Udah banyak banget Iya, iya, kejadian. iya. Itu tiap bulan pasti minimal ada berapa orang yang meninggal gara-gara begitu. Coba aja dicek deh. Salah satunya ya karena maintenance mobilnya kurang, mobilnya tidak optimal dan macam-macam deh ya. Iya. Nggak dari satu faktor. Iya, nah Oke. makanya mobil tolong dicek gas buangnya, emisinya, dan setelah kita cek tune up yang baik dengan tuningan yang benar nih ya, pasang BRQ Benar. ya kan, Pasti supaya hasilnya proses bagus. pembakarannya bagus. Yes. Nah ini HC-nya pun baku HC-nya berapa mutunya kok tadi? itu 200. Harusnya di sini enggak dong. Ini mobil udah lama. 2007 ke atas itu 200 harusnya. 200 ya, Nah, 200 ini hanya 73 ppm. Wow. Jadi boleh dibilang 60% di bawahnya baku mutu. Padahal udah 10 tahun ya. Udah 10 Jadi tahun. nggak perlu beli hybrid dong. Nggak usah. Artinya nggak usah tuh, nggak jadi dijual ya. Ini bener-bener udah perfect banget. Oke, udah oke. nggak usah kita ragukan. Buat mobil yang Solar ini nih, solar Oke. tadi ini yang Kita mobil. lihat ya. Di mobil solar baku mutunya itu 40%. Oke. Di sini ya 40%. Jadi 40% itu yang dimaksud itu opasitas, kepekatan sak waktu digas, Oke. ya. Ngebul. Cumi. Berapa pokoknya kalau 100% itu hitam, Itu cumi-cumi tuh. ya kan? Kalau 40 ya masih ada sedikit, Yes. tapi udah nggak gitu parah. Oke. Ini baku mutu 40. Coba tebak. Mobilnya ke Davin itu berapa? Nah ini bukan mobil saya kok, ini mobil customer. Mobil customer. Pakai BRQ nih. Yes, ini udah kita tuning. Dibilang, ntar lolos nggak nih uji emisi segala macam. Saya bilang, tenang, saya hadirkan mesin uji emisi datang ke sini. Kita buktikan. Nah, Nih, dan hasilnya. tadi kita ada tes, kita bisa lihat ya tadi di video. Tadi ada videonya juga. Powernya naik sampai sekitar 200 horsepower on engine dengan opasitas 15%. 15. Jadi bayangin ambang batasnya itu 40, ini cuma 15. Udah tuning. Udah tuning. Ini luar biasa sekali kalau saya bilang ya. Yes. Bener-bener tuningan itu bagus, ya kan? Mobilnya bener-bener menghasilkan power yang besar, torsi yang besar, usable powernya ada. Karena tadi saya lihat torque bandnya, power band itu luas banget ya. Linear ya kita Wah, bilang. jadi linear. bener-bener keisi tiap Betul, RPM betul. itu nggak ada kosongnya. Ya. Itu berarti tuningannya benar-benar baik. Oke. Nah itu kita lihat dan kita udah uji, kita udah buktikan. Tapi yang luar biasa itu emisinya, cuy, bisa rendah begitu. Yes. Jadi nggak malu-maluin. Nah, Benar-benar kalau datang ke Kodavin tuning TLK nggak bakalan kecewa. Nah itu dia. Habis. Pokoknya tadi saya discuss juga sama customer ya, gimana nih ibaratnya yang udah kecil gini mau dikecilin lagi juga bisa. Tadi kita tes ya di mobil Fortuner ya. Yang pertama itu tadi dites awalnya 19%, udah bagus sih ya, masih jauh deh. Lalu kita pasang Itu tadi. separuhnya baku mutu. Lalu tadi kita coba pemasangan dulu dengan top fueler ya, dan belum pakai yang inteng. Ini hanya pakai baru ini, ini, cuman 5 hidupin menit aja. 5-10 menit ya. Kita tes lagi langsung turun Langsung turun ke 17, artinya dia turun sekitar 10% lah ya, dari 19 ke 17%. Iya. Jadi lumayan ada penurunan. Kita betul-betul buktikan emang ada efeknya gitu. Nggak cuman ibaratnya itu mah iklan atau ini. Enggak. Buat yang ngerasa gitu ya terserah ya. Tapi saya sendiri udah coba Mini Cooper terbukti bagus sampai hari ini. Mungkin ini Civic Type R kita akan coba juga nanti. Kita nanti pasangin. Kita akan pasang juga. Kebetulan nanti ada penggantian fuel pump sekalian tuh saya pasangin. Di BRQ itu kita ini kan scientific ya, sesuatu alat yang
bisa dibuktikan secara ilmiah. Di dyno bisa kelihatan hasilnya, emisinya bisa kelihatan hasilnya, efisiensinya bisa kelihatan. Jadi kalian jangan mikir gua nggak percaya, gua nggak yakin, untuk buktiin aja. Yes, betul. Ada garansi money back, nggak puas nggak balik. Dan ini udah saatnya, karena kita bisa ngebantu lingkungan kita sendiri kok. Betul. Ya, kita juga ibaratnya mau cari apa dong solusinya nih. Ibaratnya kan pemerintah coba bikin bahan bakar baru ya dengan etanol, kalau nggak salah 5-10% tuh. Nah itu sampai sekarang belum tahu ya kita, tapi harapannya ya dengan itu ngebantu sih pembakaran lebih bagus. Yang utama di bahan bakar kita, karena kondisinya itu panas dan lembab, kualitasnya cepat menurun karena ada bakteri di dalam bahan bakar. Nah ini BRQ yang B8 ini fungsinya untuk mematikan bakteri, menetralisir, dan bahan bakarnya jadi stabil terus. Itu kuncinya di situ. Kalau bahan bakar stabil dan nggak turun kualitasnya, otomatis pembakaran bagus di mesin. Nah ini ada satu lagi nih kok, ntar abis ini kita kasih lihat di ini ya. Hari ini ada GP2 lagi masuk, mobilnya kayak saya tuh, bukan saya punya nih. Dia juga bilang, nggak mungkin lah, mobil gue isinya selalu Pertamax turbo atau apa, pasti bersih. Kebetulan fuel pump ada masalah, terbongkar tuh. Kayak gimana? Hasilnya kayak gini nih, kita kasih lihat ya di layar ya. Nah ternyata begitu dibuka, ya dalamnya kayak kopi susu, bukan kopi susu, kopi hitam. Nah itu sebenarnya bukan salah Pertamina atau salah Shell atau salah BP. Mereka itu udah mendevelop, mengeluarkan bahan bakar yang terbaik. Kita nggak nyalain mereka, cuma kondisi Indonesia humid, mana panas dan humid, itu memungkinkan bakteri itu berkembang biak, sehingga kualitas bahan bakarnya menurun. Itu yang terjadi kayak begitu. Yes, untung ada filter ya. Filter itu ya cuman namanya lama-lama mampet hitam, ya jadinya ibaratnya beredar muter juga kotor semua. Pak Davin, masih ada nggak yang waktu itu kan kita pasangin BRQ, Fortuner udah jalan berapa? 15.000, 19.000 kilo. Ada, cuman lagi nggak bawa hari ini. So far 1 tahun berjalan, filternya bagaimana? Nah itu menarik ya. Jadi waktu itu ibaratnya saya mah kalau ya kayak filter saya nggak pusing ya. Ibaratnya udah buka ganti aja gitu. Nah ini tiap kali buka, kok masih bersih, ibaratnya mau ganti juga sayang, udah pakai lagi. Sampai udah 3 kali anak buah bilang ntar jeber kok itunya tuh, katanya silnya jeber. Udahlah ganti. Dan kemarin nanti abis ini mau ganti oli, kita fotoin ya, kirim ke Hans ya itu. Jadi kalau sampai hari ini bagus masih. Pakai BRQ itu filternya biasa kinclong, dan kalau tangki dibuka dalam juga bersih. Nah, iya. Itu benefit yang benar-benar kelihatan. Betul. Dan menarik nih, satu lagi mungkin kita mau kasih lihat ya. Nah, ini sekarang saya mau kasih lihat Kohans nih ya. Ini jadi ada 3 bahan bakar ya. Ini kita bilangnya Dexlite udah busuk. Ditampung langsung dari filter solar customer. Iya. Ini kita bisa lihat kalau sampai ada tuh lihat tuh. Dasarnya ini, jadi hitam-hitam tuh. Kalau kita lihat ini kan udah mulai coklat warnanya. Di dasarnya itu ada hitam-hitam, lihat nggak? Ini hitam-hitam, sebenarnya itu yang dimaksud hitam-hitam ini busuk dari bakteri. Ini bakteri yang berkembang biak gara-gara ada kadar air. Betul. Airnya itu dari mana? Dari kelembaban udara kita. Masuk ke sini, dia karena air itu lebih berat dibanding solar, maka adanya di bawah. Dan di bawah itu dia mulai jadi koloni bakteri. Jadi koloni. Nah kalau udah pakai BRQ nggak ada begini lagi. Ini ada lagi nih yang menarik, ini adalah Dexlite juga, waktu itu bening, bersih. Ini saya tampung mungkin udah jalan 8 bulan ya, kita bisa lihat tuh ada hitam-hitam ini bawahnya tuh. Yang di bawah. Ada yang terbang-terbang tuh. Ini yang dimaksud. Mulai dia berkembang biak di bawah sini. Bayangin ini di botol aqua yang 300 ml udah mulai ada kan? Ya. Di tangki kita kan nggak mungkin ngisi solar atau bensin sampai habis dipakainya. Pasti ada sisa, isi lagi, ada sisa, isi lagi. Nah itu jadinya kayak begitu. Nah yang terakhir ini Dex. Bening banget deh, ini dari mobil saya waktu itu. Udah jalan setahun, saya campurin air on purpose. Jadi biar lembab, ya udah deh, berkembang deh. Nah, kita bisa lihat tuh, ngegumpal tuh ya. Di bawahnya ini ngegumpal-gumpal begitu tuh. Dan juga ini ada hitam-hitamannya juga ya. Nah ini lihat nih, ini air. Air itu kalau dilihat di biosolar atau di Dex, itu kayak susu. Warnanya tuh kayak susu. Ini gelling tuh ini nih ya, ngegel kita bilang. Ngegel itu sebenarnya gini kok, kalau ngegel itu biasanya yang udah jelek tuh kayak begini yang di dasar, dia tuh kayak jelly. Nah itu lama-lama masuk ke injection jadi lengket, jadi macet. Makanya macet. Dan juga bisa bekarat kalau ada air masuk ke dia punya injektor ya. Nah jadi. Tapi tetap aja lihat kok, ini di dasarnya juga ada hitam-hitam ini. Iya. Kalau di bakteri ini. Ya. Nah ini sayang saya nggak ada percobaan satu pakai BRQ dituang gitu ya. Lupa. Kelupaan. Tapi ya intinya
solar busuk itu nyata ya, bener ya. Jadi orang bilang itu mah bohong lah, ngomong doang. Memang semua dari tangki Pertamina saya tampung bersih. Tapi yang nggak bersih mobil Anda ibaratnya kan, gitu kan. Nah itulah yang mengakibatkan injektor rusak segala macam. Dia itu akan terjadi secara natural karena memang di Indonesia kondisinya panas dan lembab itu aja. Ingat itu aja. Kalau misalnya di luar negeri di mana kering dan dingin ya atau nggak terlalu banyak moisture, itu BBM lebih tahan. Betul. Jadi ya memang tinggal di negara Indonesia ya mau nggak mau carilah solusi buat mobil kita gitu ya. Oke. Nah jadi kurang lebih kesimpulannya hari ini kita udah buktiin ya semuanya ya, pemakaian saya di mobil pribadi saya juga puas. Mini Cooper, mobil Lexus terbukti ya udah kayak mobil baru, dan juga di Fortuner juga memberikan hasil yang bagus. Saya mau mengingatkan bahwa BRQ itu saya dirikan tahun 99. Jadi pas setelah kerusuhan Mei itu, 1 tahun kemudian kita dirikan BRQ. Udah berjalan 24 tahun loh berarti ya. Iya. Pertama kali kita mulai involve di uji emisi itu 2003, masih ada file-filenya, nanti saya kasih ke Davin. Dari zaman dulu kita juga udah tahu pakai BRQ pasti turun, emisinya turun 50%, kisaran 50%. Nah, di sini sekarang nih mulai heboh gara-gara emisi dan segala macam. Padahal udah dari dulu kali pakai BRQ gitu ya. itu udah pasti emisinya turun. Dan customer BRQ yang pasang BRQ datang untuk ngetes emisi semuanya puas, nggak pernah ada kecewa kok. Dan ngomong-ngomong tadi mobil saya yang udah kita tes, jadi saya udah nggak perlu tes lagi dong emisi, karena kan udah certified dari BRQ Indonesia. Kita cuma tes. Setelah tes dan lulus uji emisinya, nanti kita input datanya, karena BRQ itu juga bengkel yang certified sama pemerintah untuk pengetesan emisi dan memasukkan data ke sistem pemerintahan DLH dan kepolisian. Nah, ini bagi kalian yang belum tahu, nantinya kalau misalnya uji emisi itu nggak lulus, ketangkep, denda buat motor itu 250.000, buat mobil itu 500.000. Kalau masih auban nih, ibaratnya masih pala batu, hajar aja. Sekali lagi ketangkep, kedua kali ketangkep, denda lagi. Jadi masih belum lagi. Ketiga kali langsung STNK kayaknya diblokir. Ini kita lagi mantau ke depannya kayak gimana, tetapi saya dengar dari kepolisian dan DLH tindakannya seperti kayak gitu. Jadi ada pemblokiran di STNK. Mau perpanjang atau mau jual nggak bisa. Iya. Memang harus digituin ya, baru ibaratnya tobat nih. Tolong, jadi kita nih harusnya sadar, nggak usah harus di force kayak begitu. Harus kita ditilang dulu. Tahu diri lah, karena kita juga menghirup udara, anak kita juga menghirup udara, ya kan? Iya. Masa sih kita membiarkan udara kita hirup itu kayak begitu gitu, beracun buat kita sendiri. Dan ujung-ujungnya cuma bisa marah-marah, salah-salahin pemerintah gitu. Kita jangan begitu, kita coba cari solusi, bergerak cepat karena ini udah akut nih jadi udah parah buat kebaikan kita sendiri. Oke. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya, kita udah buktiin juga emang tuningannya pun dengan yang udah tuning kita kasih BRQ juga lolos semua, ibaratnya nggak bikin malah jadi nggak lolos. Dan ada paket BRQ yang lebih terjangkau buat kalian yang merasa wah BRQ itu mahal, harganya 8 juta lebih. Enggak, kita pakai yang inteng aja. Kalau buat cari emisinya bisa rendah, itu pakai B84 aja rata-rata udah lulus kok emisinya. Bahkan motor cuma pakai B2 udah lulus langsung. Nah, ya yang mau pasang bisa kontak kita juga atau bisa langsung direct ke Kohans. Bagi yang mau uji emisi kontak Kodavin, janjian sama Kodavin atau datang ke BRQ juga kita bisa bantu tes emisi. Sip. Jangan takut mau ditilang atau gimana. Kita cek dulu, pastiin semuanya oke. Kita cari solusinya. Kalau nggak masalah ya udah kita langsung kasih sertifikat. Kalau masih ada masalah, kita cari tahu sampai dapat solusinya gitu. Betul. Ya, jangan khawatir. Itulah yang kita mau sama-sama. Thank you banget waktunya Kohans. Thank you banyak. Yo. Nah, jadi tadi kita udah ngobrol sama Kohans ya mengenai ini semua. Buat kalian yang belum aware juga mengenai isu lingkungan ini ya, sama-sama yuk kita juga mau sama-sama belajar gimana caranya kita juga tetap bertanggung jawab, bikin tuningan semuanya lolos, semua happy dan nggak ada yang napasnya bengek lah ibaratnya setelah itu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan kalian kebantu, dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung mampir ke workshop buat tanya-tanya atau sekedar kita mau ibaratnya modif mobil kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you on next video. Bye.